Shalom adik-adik yang terkasih, KU 35 tahun. Apa kabarnya hari ini? Kak Adven harap semuanya sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Adven senang sekali karena bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Karena sudah lama sekali kita tidak bertemu ya adik-adik. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka dari itu, semua kegiatan harus dilaksanakan di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Adven ingin mengajak kalian untuk belajar tentang 4 kata ajaib. Kalian penasaran apa 4 kata ajaib dari Kak Adven? Nah, daripada pusing-pusing dan penasaran, langsung aja ya kita masuk poin yang pertama. Kata ajaib yang pertama. Apa kata ajaibnya? Kata ajaibnya adalah kata permisi. Siapa yang di sini pernah bilang permisi? Wah, Kak Adven yakin pasti salah satu dari kalian pernah bilang kata permisi. Kata permisi digunakan untuk apa ya adik-adik? Nah, kata permisi digunakan ketika kita meminta izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seperti gambar ini adik-adik. Nah, ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain, bertamu ke rumah orang lain, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung nyelonong masuk? Enggak ya adik-adik, enggak boleh ya. Kalau kita sedang bertamu di rumah orang lain, yang harus kita lakukan pertama kali adalah ketuk pintu, panggil namanya. Nah, lalu bilang permisi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya ketika kalian sedang lewat di depan orang yang lebih tua. Nah, kalian harus menunduk ya adik-adik ya, sambil bilang permisi. Nah, itu fungsi kata ajaib yang pertama, yaitu kata permisi. Yang kedua, kita lanjut kata maaf. Kata maaf digunakan untuk apa ya adik-adik? Wah, kalau kata-kata ini pasti kalian sering dengar dan gak asing lagi buat kalian. Kira-kira buat apa? Betul banget, kata maaf digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, contohnya apa ya adik-adik? Contohnya seperti gambar ini. Nah, ketika kita biasanya kalau di sekolahan atau di PPA mungkin kita lari-lari sukanya ya adik-adik ya. Nggak sengaja tiba-tiba kita menabrak teman kita sampai teman kita terjatuh ya adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ditinggal begitu aja teman kita? Enggak ya adik-adik ya. Yang harus kita lakukan adalah menolong dia. Kemudian bilang apa? Maaf. Maaf ya karena tidak sengaja tadi menjatuhkan kamu. Misalnya seperti itu adik-adik. Nah, itu kata ajaib yang kedua, yaitu kata maaf. Kita lanjut ke kata ajaib yang ketiga. Kata ajaib yang ketiga adalah kata tolong. Nah, kira-kira kata tolong digunakan untuk apa ya adik-adik ya? Langsung aja, kata tolong digunakan ketika kita sedang membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya seperti apa adik-adik? Seperti gambar berikut ini. Contohnya ketika kalian minta tolong ingin mengambil sesuatu. Misalnya, mengambil buku di rak yang paling atas. Kalian kan masih kecil-kecil, pasti belum sampai untuk mengambil buku di rak yang paling atas. Yang harus kalian lakukan apa? Minta tolong. Misalnya seperti ini. Kak, tolong dong ambilkan buku di rak yang paling atas. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dan cara memintanya juga harus yang baik, yang hati-hati. Dan supaya tidak terkesan menyuruh ya adik-adik ya. Harus menggunakan kata tolong. Nah, itu kata ajaib yang ketiga. Kita masuk ke kata ajaib yang terakhir. Ada yang tahu apa kata ajaib yang terakhir?
kata ajaib yang terakhir adalah kata terima kasih. Nah, Kak Adven yakin pasti semua adik-adik yang di sini pernah bilang makasih. Bilang makasih ketika apa ya adik-adik ya? Pastinya ketika kalian mendapatkan sesuatu kan? Contohnya apa? Misalnya seperti ini adik-adik, seperti gambar ini. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu, misalnya teman kita punya makanan lebih, kita dikasih nih makanannya. Nah, ketika dikasih, kalian harus bilang apa? Terima kasih, benar sekali. Kita harus bilang terima kasih ketika kita sudah diberi sesuatu oleh orang lain. Nah, itu tadi adik-adik 4 kata ajaib dari Kak Adven. Coba kita ulang sekali lagi ya, apa 4 kata ajaibnya. Yang pertama, permisi. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, tolong. Dan yang keempat, terima kasih. Benar sekali adik-adik. Nah, dari 4 kata ajaib ini, kita belajar ya. Dari 4 kata ajaib ini kita belajar untuk menjadi anak yang punya sopan santun, belajar menjadi anak yang rendah hati, dan pastinya disayang oleh banyak orang kalau kita punya sopan santun dan rendah hati. Nah, sekian dulu ya adik-adik 4 kata ajaib dari Kak Adven. Kita sambung lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.